Jadi jangan sampai agama menjadi sumber dari kekacauan yang ada, gitu ya Pak ya. Dengan ekspresi keagamaan yang nir kekerasan. Betul Jadi sekali. bahaya juga kalau kemudian punya tradisi yang bertentangan langsung dibabat habis itu. Bukan malah menerima ajaran agama, malah kemudian menjadi lawan dari ajaran agama itu. Berbahaya itulah ya. Berlebihan dan kekurangan kepada siapa itu? Kalau punya istri 4 ya. Kali, satu hiji kan. Anggaru hiji. Anggaru hiji ngan hiji nah. Ujuk-ujuk kemudian kita menjadi Tuhan. Iya, ya. Iya. Beda moderasi beragama dengan moderasi agama. Ya. Nah, moderasi beragama itu bukan memoderasi agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Putri Diesi Fitriani dalam acara kebanggaan kita yaitu Sarmada, Sajian Ringan Hikmah Ramadan, yang tayang di channel kebanggaan kita yaitu Mandala TV. Baik, Ikhwan Mandala, saya di sini tentunya nggak sendirian. Sudah ada sosok luar biasa yang menemani saya saat ini. Asik. Boleh dilihat di depan saya, berarti di depan saya sudah ada narasumber kita yang hebat, dan siapa sih yang nggak kenal beliau? Mudah-mudahan bukan luar biadab. Oh iya. Ya, jangan Pak, jangan ya. Nah, Ikhwan Mandala, di depan saya ini ada narasumber kita yang sangat luar biasa, dan tentunya katanya bukan luar biadab. Aduh, punten ini. Enggak, ini mah iseng-iseng aja ya. Nah, siapa sih yang nggak kenal beliau? Beliau adalah Bapak Dr. Dudi Imaduddin MAG. Beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Kita bisa bertatap muka, ngobrol santai gitu kan di acara Sarmada ini, kita sharing ilmu sama-sama gitu kan terkait dengan menikmati indahnya Ramadan di tahun ini. Ya. Saya juga menikmati keceriaan Ibu. Iya, harus ceria dong Pak, meskipun kita lagi menahan lapar, dahaga, nafsu, tapi kita harus tetap semangat tentunya. Nah, baik, para Ikhwan Mandala dimanapun berada, narasumber kita kali ini sangat aktif di mana-mana tentunya. Ya, selain beliau sebagai Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tentunya beliau itu ada memiliki berbagai macam aktivitas di luar. Betul ya Pak ya? Betul. Sangat padat sekali sebetulnya agenda beliau, tapi alhamdulillah bisa menyempatkan hadir di sini. Nah, saya di sini akan menjelaskan profil ringkasnya. Beliau itu aktif sebagai pengamat sosial keagamaan. Kemudian juga sebagai Ketua Majelis Pembina Daerah BKPRMI Kota Bandung, dan juga Wakil Ketua Lakpesdam PWNU Jawa Barat di periode 2021 dan sampai dengan 2026, dan juga pembina Yayasan Lizikri di program sosial kemanusiaan. Betul Bapak? Iya. Iya, jadi memang beliau itu sangat aktif sekali dalam bidang sosial dan keagamaan. Jadi pastinya ilmu-ilmu keagamaan dan sosialnya tidak perlu diragukan lagi, dan kita harus memetik hikmah dari beliau nih sekarang gitu ya. Mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan. Masih puasa ya Pak, kita ya semangat ya. Semangat. Baik, gini loh Pak. Kadang memang menjalani ibadah puasa dengan kondisi mungkin sekarang kan yang masih belum stabil ya Pak ya. Kita masih dalam kondisi pasca pandemi COVID-19, bahkan mungkin bukan dikatakan pasca ya, masih dalam rangka ya pandemi COVID-19 yang mudah-mudahan segera sirna. Nah, amin. Nah, cuman gini Pak, yang paling menarik gitu kan ya sekarang
kita berada dalam suatu institusi keagamaan Islam, yaitu di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian di lembaga naungan Kementerian Agama. Tentunya kita juga harus mengusung nih Pak. Kadang kan sekarang tuh ada konsep dari Kementerian Agama yang memang lagi booming-boomingnya gitu kan. Kita kenal dengan istilah moderasi beragama gitu ya Pak. Nah, menarik sekali Pak terkait dengan konsep moderasi beragama ya. Sangat menarik. Menarik ya, banyak pro dan kontranya gitu kan. Kemudian juga tentunya itu harus bisa, kalaupun memang nilainya baik itu harus bisa diimplementasikan oleh kita semua. Nah sebenarnya gini Pak, Bapak sebagai aktivis sosial keagamaan, juga akademisi gitu kan, kemudian di bawah naungan Kementerian Agama, gimana sih Pak korelasi nih antara kehidupan kita beragama di masyarakat dengan konsep moderasi beragama yang memang sedang diaung-aungkan oleh Kementerian Agama? Begini Putri ya, moderasi beragama itu digagas oleh Kemenag di tahun 2019 ya. Saya melihat memang ada semacam hasil dari analisa perkembangan kehidupan beragama di masyarakat ya. Satu yang kemudian saya tangkap adalah bahwa konsep moderasi beragama itu berelasi dengan kehidupan kebangsaan. Ini yang pertama ya, kehidupan kebangsaan. Artinya, Bu Putri, bangsa Indonesia yang beragam, yang konon kabarnya ada sekitar 625, bahkan sekarang nambah 655, bahkan sekarang nambah juga 716 bahasa daerah, bayangkan. Oh, sangat variatif sekali ya. Variatif. Kemudian ada 13.000 ya, 40 suku. Ya, suku dari 34 provinsi ini ya. Dengan 6 agama yang resmi. Tapi yang tidak resminya banyak kan? Banyak gitu. Nah, kalau kita kaji misalnya dalam perspektif kebangsaan, maka konsep moderasi beragama ini menjadi sangat urgen untuk kemudian diharus utamakan kepada masyarakat. Sebab kalau kemudian suku-suku yang banyak itu, kemudian bahasa yang banyak itu, ternyata memang tumbuh fanatisme, maka ini berbahaya bagi kehidupan kebangsaan. Ya. Betul. Nah, artinya agama masuk, tapi dalam tatanan beragamanya, bukan ajaran agamanya, ya, bukan ajaran agama. Nah, dalam konteks ajaran agama, maka kemudian menjadi penting ya moderasi beragama untuk menyelesaikan problem yang terjadi pada problem kebangsaan. Saya misalnya mencatat ya dari Al-Ghazali ya di dalam kitabnya Al-Kimia As-Sa'adah ya. Beliau mengatakan bahwa ajaran agama itu mestinya ya itu menjadi kemaslahatan kehidupan manusia. Ini yang pertama ya. Karena menjadi kemaslahatan kehidupan manusia, maka nilai-nilai agama itu menjadi harus hidup di dalam kehidupan berbangsa untuk menyelesaikan problem-problem yang muncul dari sisi fanatisme ya yang ada di dalam ruang-ruang. Jadi nilai agama ya, untuk kemaslahatan. Ya, untuk kemaslahatan. Ini yang pertama. Saya lihat relasi antara moderasi beragama dengan kebangsaan. Jadi artinya kalau begitu nilai agama itu penting untuk meningkatkan kualitas-kualitas positif di dalam kehidupan berbangsa dan penyelenggaraan negara sebetulnya. Jadi leading sektor ya, leading sektor keagamaan itu ada di Menteri Agama. Wajar kalau kemudian Menteri Agama menggagas tentang moderasi agama dengan melihat karakter bangsa Indonesia yang beragam. Ini yang pertama. Jadi jangan sampai agama menjadi sumber dari kekacauan yang ada gitu ya Pak ya. Sebab ini kan akhirnya berbenturan dengan Al-Ghazali. Betul. Iya. Nah, yang kedua, ya, relasi moderasi agama itu dengan ya kerukunan antar umat beragama yang kemudian kita kenal dengan toleransi ya. Nah, Bu Putri ya, rekan-rekan Mandala TV ya. Toleransi ini adalah bagian dari sikap kita untuk menerima secara terbuka perbedaan keyakinan-keyakinan agama ya. Nah, ini penting moderasi beragama. Jika kemudian muncul misalnya satu peristiwa, satu agama memunculkan misalnya keyakinannya dan memaksakan, ini berbahaya. Betul, iya. Dan itu akan merusak ya kehidupan sosial. Nah, kalau sudah merusak kehidupan sosial, nanti khawatir ada konflik horizontal. Ini ada konflik horizontal. Nah, saya misalnya mencatat ya dari pernyataan Frederick Heller ya di dalam bukunya Prayer dan ada bukunya The History of Religions ya. Yang dimaksud dengan toleransi itu adalah sikap seseorang yang mengakui
adanya pluralitas agama di salah satu Betul. bangsa atau salah satu negara. Nah, kemudian ketika menghargai setiap pemeluk agama ya yang ada di bangsa tersebut ya. Nah, kalau misalnya toleransi itu menghargai, ya, berarti memang kita sebagai umat lah ya, sebagai umat ketika melihat misalnya agama lain, kita harus bertoleransi dalam konteks menghargai keyakinan mereka. Tidak boleh kemudian kita memaksakan. Betul. Ini yang kemudian pada akhirnya bisa menjadi positif bagi kehidupan masyarakat ya, bagi kehidupan Terlebih masyarakat. agama di kita kan juga ada banyak ya, ada 6 gitu kan. Tapi memang ada problem juga ini di toleransi. Bu Oh, Putri, gimana tuh? ya. Problem. Ya, problemnya Banyak, gini ya. terlalu banyak problem Ya, sepertinya ada hidupnya problemnya. ini, Pak. Saya misalnya mencatat dari Cak Nur ya, Ismaji di dalam bukunya Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam. Ya. Nah, Cak Nur itu mengatakan bahwa setiap agama itu punya idiom khas. Yap. Idiom khas ya. Yang idiom khas itu khusus bagi internal agamanya. Ya. Kata Cak Nur. Nah, jika kemudian ada orang atau ada sekelompok orang kemudian masuk pada idiom yang dianggap suci, ini bermasalah dan ini dianggap irasional. Perilaku beragama seperti itu. Maka kata Cak Nur, setiap orang yang beragama itu jangan masuk pada idiom khas yang dianggap sucinya, sebab nanti akan menyinggung ya, agama itu sendiri. Agama atau pemeluk agama itu sendiri. Jadi artinya saya sepakat dengan Cak Nur di dalam relasi ya moderasi beragama dengan antar umat beragama dalam konteks toleransi adalah kita harus menghargai, kita harus menghormati, tapi kita juga tidak boleh masuk pada idiom-idiom khas yang dianggap suci oleh agama tertentu, termasuk juga agama lain. Tidak boleh kemudian mencampur atau misalnya menyinggung tentang hal-hal yang bersifat suci di dalam agama kita lagi. Ini yang kedua ya. Nah, sebentar Pak. Ya. Kalau gitu contohnya seperti apa nih Pak? Kita bisa menghargai, kita bisa mentoleransi tadi terhadap agama lain, tapi tidak menyinggung idiom-idiom khas di agama tersebut. Misalnya seperti apa? Di setiap hari perayaan umat beragama, misalnya umat Nasrani, ya kita menghargai, kita kemudian menghormati mereka, ya jangan kemudian sampai mengganggu ya peribadatan atau hari besar yang dilakukan oleh mereka. Juga sama, ya ketika kita misalnya bertemu dengan hari besar Islam atau misalnya Id lah ya, Idul Fitri, maka mereka juga harus menghormati dan menghargai tanpa harus kemudian terlibat misalnya masuk pada wilayah-wilayah suci. Misalnya ibadah ritual yang dianggap suci apa kira-kira, misal sholat, ikut sholat. Nah ini bisa jadi ada yang tersinggung ya dari berbagai kelompok yang ada di agama Islam kira-kira begitu. Nah ini juga harus dihindari karena itu adalah idiom khasnya. Sama seperti kita ketika ada misalnya perayaan suci agama Kristen atau Buddha, kita ikut beribadah misalnya kira-kira. Mungkin bisa jadi itu jadi masalah besar ya di publik lah kira-kira begitu. Nah ini kata Cak Nur itu kita boleh menghormati, kita boleh menghargai, tetapi jangan sampai masuk pada idiom-idiom khas yang itu dianggap suci di dalam agama orang lain atau agama kita. Itu ya. Ini yang kedua ya. Ini yang ketiganya, relasi moderasi beragama ya dengan ekspresi keagamaan yang nir kekerasan. Meminimalisir kekerasan. Yang nir kekerasan. Jadi yang dimaksud dengan nir kekerasan itu saya misalnya ngambil ya Pak Abdurrahman Wahid ya itu dalam pandangannya ya. Jadi dalam pandangan Abdurrahman Wahid yang disebut dengan cara-cara nir kekerasan misalnya di dalam agama itu adalah melakukan misalnya ungkapan-ungkapan atau pandangan-pandangan yang bersifat stigmatik ya. Jadi kemudian ujaran-ujaran kebencian. Ini yang disebut dengan nir kekerasan. Nah, Pak Abdurrahman Wahid itu menyebutkan Islam sebagai agama yang jauh dari kekerasan. Berarti agama nir kekerasan Islam. Betul. Nah, kata Abdurrahman Wahid ya bahwa Islam itu adalah assalam. Berarti assalam itu adalah kedamaian. Betul, ya. Jadi ketika hadir kita membawa agama Islam, maka hadir kita adalah mendamaikan. Hadir kita adalah memberikan kedamaian kepada orang lain, bukan malah sebaliknya melahirkan kekerasan begitu ya. Nah, yang terakhir relasi agama dan budaya. Ini yang kemudian kita sebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal, ya. Kearifan lokal. Nah, di Indonesia apalagi ya dengan budaya yang sangat luar biasa banyaknya. Nah, Gus Dur, Pak Abdurrahman Wahid sudah mewanti-wanti dari dulu bahwa kita ya sebagai umat yang beragama, termasuk mungkin kita ya beragama Islam, kita harus arif memahami budaya-budaya yang berkembang di masyarakat ya. Jadi artinya budaya yang ada di masyarakat itu bisa jadi baik ya, dan kemudian memang tidak bertentangan dengan agama ya.
Nah, ketika tidak bertentangan dengan agama, maka kemudian kita harus menghormatinya, atau bahkan mungkin kita juga mempraktekannya. Atau kalau ada orang yang mempraktekannya, kemudian kita tidak membuat misalnya satu pandangan yang pandangan itu misalnya sedikit miring, ya. Ini yang disebut dengan kearifan terhadap budaya lokal. Nah, itu relasinya, Bu, ya. Oke, tapi berarti bukan berarti kita melaksanakan misalnya kearifan, tindakan-tindakan kearifan lokal dalam bentuk aplikasi budaya yang memang tidak yang bertentangan ya, berarti ya Pak, dengan ajaran agama. Kan banyak kan gitu misalnya, ya betul. Kalau sepanjang misalnya budaya lokal itu masih dibilang arif lah, ya, gitu. Arif. Kemudian memang dengan ajaran agama tertentu bertentangan, ya, berarti kita hanya menghormati dari sisi budayanya, ya. Artinya itu budaya masyarakat, yang budaya masyarakat itu kemudian memang tidak ada dalam konsep ajaran agama, atau bahkan mungkin bertentangan dengan konsep agama, ya. Berarti ada cara yang kemudian memang bagaimana kita, ya, itu bisa masuk pada budaya yang memang dianggap bertentangan dengan agama. Katakanlah misalnya seperti Wali Songo, ya. Itu kan zaman Wali Songo itu Hindu, ya, yang berkembang, dan kemudian memang dianggap banyak yang bertentangan dengan ajaran agama, tetapi kemudian tidak dihilangkan. Itu dihilangkan. Apa contoh tidak dihilangkan? Wayang tidak dihilangkan, ya. Tapi kemudian konten dari wayang itu diganti, yang oleh disesuaikan gitu ya Pak ya. Diganti isinya. Sehingga pada akhirnya memang wayang itu menjadi media dakwah pada akhirnya. Jadi sekali. Bahaya juga kalau kemudian ternyata tradisi yang bertentangan langsung dibabat habis itu, bukan malah menerima ajaran agama, malah kemudian menjadi lawan dari ajaran agama. Berbahaya. Oke, berarti itu lebih kepada kecerdasan kitanya ya sebagai pelaksana di dalam agama tersebut. Oke. Nah, dari relasi itu mungkin nanti akan diimplementasikan nih Pak ya. Harus diimplementasikan tentunya dengan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan ataupun implementasi moderasi beragama itu tak luput ya. Nah, seperti apa sih Pak maksud dari prinsip-prinsip moderasi beragama itu? Saya sebagai ASN di bawah Kemenag. Siap, lapor. Jadi rujukannya pasti Kemenag saya ya. Oke, ya. Rujukan yang lain. Jadi di panduan yang itu dibuat oleh Kemenag ya tentang moderasi agama, itu paling tidak yang pertama itu ada istilah yang berkaitan dengan prinsip ya. Prinsip pertama itu yang disebut dengan tawasud ya. Tawasud dari wasatiyah gitu ya. Wasatiyah. Jadi wasatiyah atau tawasud itu adalah mengajarkan jalan tengah yang terpelihara, tidak ifrat, tidak tafrid. Ya, tidak mengurangi, tidak melebih-lebihkan. Kira-kira begitu. Tapi dalam definisi panduan moderasi beragama di Kemenag ya, yang dimaksud dengan moderasi itu ya tawasud itu ya, jalan tengah itu adalah tidak ekstrim kiri ya, tidak ekstrim kanan. Gitu ya. Jadi tidak misalnya kaku, tapi juga tidak terlalu bebas. Jadi tidak liberal ekstrim. Kira-kira begitu ya. Tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu fundamental mungkin ya, seperti itu ya. Tidak terlalu bukan fundamental, bukan. Ekstremis. Ya. Ekstremis. Oke. Ya, itu ya. Sebab nanti jadi masalah juga ini istilah fundamental. Intinya tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri. Kita berada di jalur yang tengah gitu ya. Ini yang pertama ya. Yang kedua ya adalah tasamu, toleransi tadi ya, yang sudah dipaparkan. Karena sudah dipaparkan tidak harus dipanjang lah ya gitu ya. Kemudian yang ketiganya tawazun. Ya, tawazun itu berarti seimbang ya. Seimbang artinya adalah moderat ya. Seimbang itu artinya moderat ini ya. Jadi memenuhi hak segala sesuatu ya, tanpa berlebihan, tanpa juga berkekurangan. Tawazun itu adil, itu proporsional ya gitu. Jadi kalau saya sebagai suami ya jangan berlebih-lebihan, jangan berkurang-kurangan, kira-kira begitulah ya gitu. Berlebihan dan kekurangan kepada siapa itu? Kalau punya istri 4 ya. Oke. Tapi kan itu tadi ya, ketika kita tidak mampu untuk berlaku adil kepada 2, 3, 4, maka berapa Pak? Satu saja. Seperti slogan BKI ya. Tawajun. Menarik sekali. Satu hiji kan. Anggaru hiji. Anggaru hiji ngan hiji nah ya. Maka setia terus ya. Amin ya Allah. Oke. Nah, ya. Dari tawajun itu kemudian ya yang terakhir itu tawajun kalau nggak salah yang terakhir itu ya. Tawasud, kemudian tasamu, kemudian tawajun, i'tidal. Ya, i'tidal itu ya keadilan, berkeadilan ya. Jadi
Yang disebut dengan i'tidal itu adalah jadi keadilan, keajekan, tidak melewati batas di dalam beragama. Jadi tidak melampaui batas di dalam beragama. Memang ini juga sebetulnya dalam term-term agama kita, gitu ya, kita tidak boleh berlebih-lebihan, ya, di dalam misalnya beragama, karena sudah ada batas-batasnya. Sudah ada batas yang memang kita harus pada batas itu. Tidak boleh misalnya kita berlebih-lebihan di dalam beragama. Contoh misalnya berlebih-lebihan dalam agama, ya. Kita misalnya melihat misalnya ada agama orang lain, Tuhan agama orang lain gitu. Kemudian kita mencoba untuk misalnya menyindir tentang Tuhan agama yang lain. Ini juga berlebih-lebihan, perilaku yang berlebih-lebihan. Padahal kan berlebih-lebihan dan tak perlu sepertinya, ya. Tak perlu. Teks agama sudah menyebutkan jangan sampai kemudian kita misalnya menyindir atau misal menstigma atau mencaci Tuhan-Tuhan selain agama kita. Sebab nanti itu akan merusak agama Tuhan kita juga. Dan bahkan menodai agama kita gitu kan, ya. Betul. Kita harus adil. Ya, makanya mungkin banyak orang-orang pihak di luar sana yang berbicara anti Islam itu mungkin bisa berawal dari situ, ya, gitu ya. Berawalnya dari sesuatu yang melampaui lah. Ya togo lah, ya. Jadi togo itu melampaui. Sama lah seperti saya, kalau kemudian ternyata menikah tapi belum mampu, ya lagi itu togo, itu melampaui batas, ya, melampaui batas. Ya. Meniku keke. Oke, Pak, baik. Ya. Oke. Nah, dari beberapa prinsip-prinsip tadi, ya, ada tawasud, tasamuh, gitu kan, terus kemudian tawazun, dan ada i'tidal tadi yang harus diimplementasikan oleh kita selaku umat beragama dalam hal penerapan moderasi beragama. Nah, tapi kadang gini, Pak, banyak orang yang beranggapan bahwa ya moderasi beragama buat apa sih, gitu kan, ada pro dan kontra, gitu kan, terkait dengan moderasi beragama. Nah, jadi sebenarnya gitu, problem-problem sosial terkait dengan pengaruh utamaan moderasi beragama itu seperti apa sih, Pak, yang Bapak ketahui? Terima kasih, ya, Putri. Ya. Sebetulnya kalau kita analisa itu tidak banyak, cuma ada satu. Apa tuh? Itu prasangka sosial. Oke, prasangka. Kita nggak boleh berprasangka, memang betul, ya. Satu sebetulnya. Cuman memang dari satu itu ada sumbernya. Ada sumbernya. Kenapa kemudian orang punya prasangka sosial terhadap moderasi beragama? Sehingga ketika misalnya agen-agen moderasi agama itu banyak tantangan diterima, ini, ya. Nah, ini prasangka sosial itu bahaya menurut pandangan saya, ya. Kalau kemudian hidup dalam masyarakat kita, dalam masyarakat beragama. Saya misalnya mencatat dari referensi Dominic Abram, ya, gitu, ya, di dalam bukunya, ya, Process of Prejudice, ya, itu. Ini salah satu bukunya yang menyebutkan bahwa yang disebut dengan prasangka sosial itu adalah perilaku bias yang merendahkan orang karena di luar anggotanya. Di luar kelompoknya. Di luar yang dianggap tidak satu keyakinan. Nah, ini, ya. Ini kata Dominic Abram, ya, ya. Nah, ini bahaya. Bahkan dia menyebutkan yang disebut dengan prasangka sosial itu adalah perilaku yang negatif di lingkungan sosial. Karena bisa berdampak pada konflik horizontal, bisa berdampak misalnya antar agama itu beradu, ya, bertarung, bahkan berperang. Dan kasus di Indonesia itu kan banyak sebetulnya. Ya, kasus di Indonesia, kasus Ambon, kasus Poso, kan, ya, dan betul. Awalnya dari persoalan prasangka sosial. Ya. Jadi prasangka sosial. Nah, bagaimana kemudian prasangka sosial itu bisa muncul pada diri seseorang atau kelompok, ya? Saya misalnya coba, ya, mencatat dari Gordon W. Alford, ya, seorang psikologi, ya, psikologi positif, ya. Di dalam bukunya The Nature of Prejudice, ya, ada 4 yang itu menyebabkan orang misalnya memunculkan prasangka sosial, ya. Satu itu karena di dalam dirinya ada perasaan superioritas. Jadi merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, gitu, ya. Jadi kalau saya punya perasaan superioritas, itu bisa jadi mungkin saya misalnya mudah merendahkan orang, gitu, ya. Nah, merendahkan orang dengan prasangka bahwa dia tuh lebih tidak berguna, lebih tidak bermanfaat, atau di bawah standar saya. Jadi ketika dia ngomong apapun itu menjadi direndahkan oleh saya, karena saya sudah berprasangka bahwa dia itu siapa sih kira-kira. Nah, sama juga di dalam konteks beragama, prasangka sosial yang itu kemudian dimunculkan oleh perasaan merasa lebih, itu kemudian bisa memunculkan yang disebut dengan truth claim.
Itu merasa suci, gitu ya. Merasa paling benar, merasa kita yang paling beragama gitu. Paling beragama gitu. Padahal bahaya sebetulnya ya. Saya misalnya mencatat di surat An-Najm ayat 32 ya. Ini artinya janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Ya. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jadi suci itu adalah bagian dari bertakwa tentu ya. Hanya Allah yang tahu. Ujug-ujug kemudian kita menjadi Tuhan. Ya. Menjudge bahwa diri kita tuh gitu. Ini berbahaya ya, Dan di dalam hadis ya Muslim itu disebutkan juga ya bahwa yang disebut dengan perasaan merasa lebih, merasa suci ya, dengan tadi muncul perilaku terklaim merasa terklaim gitu ya, mengklaim kebenaran dirinya paling sendiri, benar. Itu dikatakan sombong gitu. Orang sombong itu. Jadi orang-orang yang kayak gitu adalah orang-orang yang sombong yang ujungnya ya di dalam hadis ini disebutkan selalu meremehkan manusia. Ya. Ini yang pertama ya. Yang kedua ini ya di kata si Golden Code itu adalah perasaan berhak atas klaim kekuasaan, keistimewaan ya dan status yang paling karena mungkin dia merasa yang paling superior, dia yang paling berhak berkuasa gitu ya. Saya lebih istimewa. Saya lebih berhak untuk mendapatkan kekuasaan. Status saya lebih ningrat lah kira-kira begitu. Ini juga berbahaya. Bahaya sekali. Ini bahaya ya. Sangat berbahaya bagi kehidupan bernegara, berkebangsaan, beragama, bersosial lah kira-kira begitu ya. Ini kata Golden Alport ya. Nah, yang keempat itu adalah prasangka sosial itu lahir dari kecurigaan. Ya, curiga melihat orang lain, ya, melihat orang lain misalnya punya kelebihan, kita curiga. Nah, karena kita curiga, ya, melihat keirian, ya, kelebihan orang lain, akhirnya kita berprasangka sosial. Ya, ini kata Golden Alport ya, munculnya perasaan sosial. Tapi dalam konteks moderasi agama, ini Bu Putri ya, rekan-rekan ya Mandala TV. Problem prasangka sosial yang berkaitan dengan moderasi agama, kalau saya kemudian analisa lewat media sosial, ya itu berbagai lah ya model media sosial, termasuk di lapangan gitu ya, itu satu problem prasangka sosial yang memang bersumber ya dari orang-orang yang selalu menggunakan teori hegemoni. Gimana tuh maksudnya tuh Pak? Teori hegemoni. Teori hegemoni ini dikembangkan oleh Antonio Gramsci ya gitu. Jadi kata si Antonio Gramsci bahwa teori hegemoni itu adalah berbicara tentang segala sesuatu itu ya berpusat pada kekuasaan ya untuk menguasai misalnya sumber-sumber manusia atau sumber-sumber daya manusia. Nah, ketika muncul moderasi beragama misalnya dari Kemenag, muncul nih problem prasangka sosial ya, jangan-jangan Kemenag ya para pejabat menitipkan konsep moderasi beragama itu ya untuk semakin menguatkan status kekuasaannya untuk menghegemoni ya kaum beragama. Betul. Nah, ini kan problem juga kalau kemudian masyarakat dicekoki dengan teori hegemoni. Ya oleh karena itu tidak akan muncul kepercayaan. Ya sama seperti saya misalnya ke dekan. Kira-kira begitu ya. Kalau saya punya prasangka sosial, misalnya setiap kebijakan Padekan yang muncul, padahal baik gitu ya, saya anggap wah ini, ya, ini akan menghegemoni saya, ini akan mengkerangkeng saya, ini tidak akan membuat bebas saya, tidak akan membuat kemerdekaan kepada saya akan dipasung. Nah ini bahayanya, bahayanya. Maka jangan aneh kalau kemudian problem prasangka sosial yang bersumber dari teori hegemoni ini muncul kontrawacana yang memang berseberangan, kontrawacananya. Jadi moderasi agama akhirnya diadu ya, dihantam dengan narasi-narasi yang lain ya, narasi-narasi yang lain. Ini yang pertama ya. Yang kedua adalah problem prasangka sosial yang itu berpijak pada teori benturan peradaban. Ya, Samuel Huntington ya. Jadi peradaban Islam itu dianggap akan dibenturkan dengan peradaban Barat ya, itu. Sehingga memang di dalam pikiran kita yang misalnya muncul prasangka sosial, jangan-jangan konsep moderasi beragama ini adalah salah satu peradaban yang dititipkan oleh penjajah global untuk kemudian mengambil alih gitu diadukan dengan peradaban Islam. Ini juga menurut pandangan saya tidak fair juga, tidak objektif ya.
Ya, artinya kalau sudah sampai dipasung oleh teori itu berbahaya juga ya. Betul, berbahaya. betul. Ini apalagi kalau misalnya masyarakat terprovokasi. Iya. Ya, ini berbahaya di tingkat masyarakat. Nah, kemudian ini yang ketiga nih ya. Saya juga lihat di medsos itu ya, ada problem prasangka sosial yang memang menggunakan teori oligarki. Ya, itu ininya apa, Winter ya, Jeffrey Winter ya, yang memunculkan teori oligarki ya. Kan di teori oligarki itu pelanggengan kekuasaan ya. Jadi artinya bisa jadi ya, ketika misal menggunakan teori oligarki, bahwa konsep moderasi agama itu adalah sebagai bagian dari konspirasi untuk melanggengkan kekuasaan. Ya, di saat ketika memang kaum muslimin sedang, misalnya kaum beragama sedang kritis ya. Ini bahaya kalau kemudian masif juga ya, pandangan saya. Bahaya, ini problem pengaruh utama moderasi beragama ya. Betul. Ketika semua orang mengatakan wah, moderasi agama adalah produk oligarki ya, gitu ya. Dan mungkin sekarang juga sudah mulai muncul tuh sepertinya. Mungkin juga. Kan saya cuma menganalisa, saya cuma menganalisa persoalan, kemudian mungkin ada itu persoalan publik ya. Cuman publik yang menilai seperti apa ya Pak ya. Tapi saya melihat di publik kayak begitulah. Di publik ya. Nah, yang keempat nih, problem prasangka sosial yang tidak bisa memposisikan tentang istilah moderasi beragama. Gitu ya. Jadi artinya saya mengambil Robert Redfield ini ya. Teorinya teori tradisi besar dan tradisi kecil. Ada sebagian saya simak di media sosial, orang kemudian mendefinisikan, memaknai moderasi agama itu menjadi moderasi agama. Beda itu. Beda moderasi beragama dengan moderasi agama. Beda. Gitu. Padahal cuma ada awalan ber ya. Ya, itu. Gimana tuh Pak? Moderasi beragama itu masuk pada the great ya tradition. Itu tradisi besar itu mah. Jadi itu mah memang moderasi agama ya, bukan moderasi. Jadi moderasi agama itu masuk pada the great tradition. Jadi tradisi besar. Tradisi besar itu adalah ajaran-ajaran original ya agamanya. Gitu. Kalau misalnya sumber Al-Qur'an ya sumber Al-Qur'an, Al-Hadis kalau moderasi agama. Nah, moderasi beragama itu bukan memoderasi agama, bukan. Itu. Nah, makanya moderasi beragama itu adalah little tradition. Tradisi kecil ya. Tradisi kecil yang hanya itu berbicara tentang perilaku beragama. Dari tafsiran-tafsiran sumber rujukan. Rujukannya mah tidak dirubah. Betul. Misalnya tadi toleransi ya itu tasamuh. Itu adalah tradisi kecil dari tafsiran. Jadi yang disebut dengan tafsiran agama itu adalah ya little tradition. Nah, ada orang yang kemudian memposisikan tafsiran dari agama itu adalah great tradition. Jadi harus dibedakan tentunya ya, bagaimana kita beragama dan kita dalam hal beragama gitu kan ya. Bagaimana kita beragama dan bagaimana kita melihat dan memposisikan agama. Ya, sehingga ketika berbicara misalnya disimpangkan ini, ketika berbicara moderasi beragama, maka itu akan dianggap moderasi agama itu menyesatkan. Karena dianggapnya the greed. Padahal mah tentunya suatu konsep yang berbeda ya. Tradisi kecil itu mah ya, tradisi kecil karena memang tradisi penafsiran, tradisi yang sudah menjadi perilaku beragama lah kira-kira. Kalau sudah jadi tradisi kecil, tafsirannya banyak. Bu Putri bisa jadi berbeda dengan saya kan? Iya, betul. Nah, gini Pak, terakhir nih, dari berbagai persoalan-persoalan yang tadi sudah dijelaskan nih, solusi konkret jitu gitu kan, itu seperti apa Pak singkatnya? Solusinya? Yang pertama ya, ini yang menurut pandangan saya sepakat dengan pandangan sosiologi ya, Yang pertama, moderasi beragama itu kemudian bisa menjadi lancar, yakni hilangkan kategorisasi sosial. Kategorisasi sosial ya. Ini memang ada tadi yang kelima, problem sosial yang bersumber dari kategori sosial ya. Hilangkan itu. Apa yang harus dilakukan kalau begitu? Buatlah misalnya program dekategorisasi. Dan kemudian rekategorisasi. Jadi kategori sosial misalnya cebong, ya, kadro, yang sempat terkenal kemarin gitu ya. Kan ketika berbicara cebong sudah kemana, kadro sudah kemana,
banyak lagi kategori sosial yang kemudian memang itu bisa merusak tatanan kehidupan sosial dan bisa memunculkan prasangka sosial. Betul dan itu sekali. bisa menghambat ya pengarus utamaan moderasi beragama. Maka itu harus dihilangkan. Berarti harus ada program dekategorisasi sosial. Maksudnya begini, anggap bahwa tetangga itu adalah sama seperti kita. Ya. Ya, anggap bahwa orang lain itu sama seperti kita. Nah, kalau sudah menganggap sama, tidak kemudian berbeda ya kategorisasinya, maka kemudian bisa harmonis. Ya, bisa harmonis. Tapi kalau kemudian sudah dikategorisasi, kamu misalnya golongan A, gitu, golongan A, saya golongan B, kamu kadrun, oh ya, iya, aku ya, cebong, saya cebong gitu. Sudah nggak bisa bersatu, nggak bisa harmonis. Betul, berarti betul, kalau betul. begitu, cara yang pertama itu adalah caranya dekategorisasi, hilangkan kategorisasi sosial, dan kemudian satukan dengan berbagai dialog yang harmonis. Jadi artinya pertemukan dengan forum-forum dialog lah ya. Kemudian yang keduanya ya, ini saya sepakat dengan ini ya, nih dengan buku yang ini ya, dakwah moderat ya ini ya. Ini rekan-rekan Mandala TV harus beli nih, ini bagus nih, ini karangan Prof. Dindin Solahuddin. Iya, pimpinan kita ya, dakwah moderat. Ya betul. Karyanya ya. Prof. Dindin. Nah, di buku ini itu disebutkan ya, butuh yang disebut dengan partisipasi semua pihak yang sadar terhadap keharmonisan agama. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengembangkan paradigma beragama konstruktif, kemudian kritis thinking, ya. Kemudian yang ketiganya adalah terbuka inklusif. Ya, konstruktif itu berarti mengkonstruk lagi ya nilai-nilai atau ajaran agama yang memang nilai ajaran agama itu sesuai dengan fitrahnya. Ya, fitrah agama itu apa? Fitrah agama itu adalah Islam, untuk Islam ya, rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi semesta alam. Kembali lagi ke yang awal, kata Al-Ghazali, kemaslahatan kehidupan manusia. Jangan kemudian kemaslahatan kehidupan kelompok, ya. Atau misalnya grup tertentu, ya, grup tertentu. Nah, ini harus dikembalikan, dibangun lagi ya kesadaran beragama ya dengan mentransformasi pemahaman-pemahaman agama yang memang menyatukan menjadi Islam rahmatan lil alamin. Ini yang pertama. Yang critical thinking gitu ya, itu jangan dipahami kritik kemudian dilempar. Ya, critical thinking itu adalah sesuatu yang dia kritis tapi memberi jalan keluar, bukan malah kemudian menjadi problem maker, jadi pembuat masalah. Ini satu ya. Yang ketiganya adalah terbuka inklusif. Jadi kita harus menerima perbedaan-perbedaan dari agama-agama yang lain atau kelompok-kelompok yang sama dengan kita agamanya tetapi misalnya berbeda cara beribadahnya ya. Ini solusinya ya. Nah, baik. Nah, begitulah Ikhwan Mandala gitu kan terkait dengan bagaimana sih penjelasan problematika dari konsep moderasi beragama ya. Dan juga sudah diungkapkan solusi-solusinya oleh narasumber kita kali ini. Dan tentunya terima kasih Pak, ilmunya luar biasa, bermanfaat sekali, semoga berkah gitu kan. Dan tentunya ini pasti bermanfaat untuk Ikhwan Mandala dimanapun berada nih gitu Pak. Nah, terakhir ini ada closing statement nggak sih Pak? Ada sih. Oh tentu ada ya. Oke, closing statement singkat aja Pak karena waktu kita sudah tidak banyak nih. Oke, terakhir saya ingin mencatat Imam Ibnu Hazm ya. Gitu. Kata beliau, barang siapa yang diberikan musibah berupa sikap berbangga diri, maka pikirkanlah aib diri sendiri. Jika semua aibnya tidak terlihat sehingga dia menyangka ya tidak memiliki aib sama sekali dan merasa suci, maka ketahuilah sesungguhnya musibah dirinya tersebut akan menimpa dirinya selamanya. Sesungguhnya ia adalah orang yang paling lemah, paling lengkap kekurangannya, dan paling besar kecacatannya. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Jadi kita jangan terlalu membanggakan diri kita, padahal sebetulnya dari kebanggaan-kebanggaan itu ada aib-aib kita yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul ya, Pak ya? Betul. Nah, kayak gitu Ikhwan Mandala dimanapun berada, luar biasa sekali materi kita saat ini. Sangat-sangat bermanfaat ya, khususnya mungkin untuk kaum milenial agen moderasi beragama ya, tentunya sangat bermanfaat sekali. Bapak, sekali lagi saya aturkan terima kasih atas share ilmunya. Mudah-mudahan Bu Putri bisa moderat dengan suami. Iya, mudah-mudahan. Oke. Nah, baik, Ikhwan Mandala dimanapun kalian berada gitu, akhirnya kita sampai di penghujung acara di Sarmada sesi kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini berkah, bermanfaat untuk Ikhwan Mandala.
Dan tak lupa terakhir nih, jangan lupa like, komen, share, serta subscribe Mandala TV. L-nya 2 ya, Mandala TV. Nah, sampai ketemu lagi di sesi Sarmada selanjutnya. Dan tentunya mudah-mudahan Ikhwan Mandala dimanapun berada tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya. Saya dan narasumber saat ini pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.